balik lagi di Diari Heri. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang pulau ini, aku pengen bahas tentang biaya akomodasinya. Oh iya, aku anjurin kalian pakai jasa travel ya. Kenapa? Alasannya nanti akan aku jelasin. Walaupun sebenarnya tanpa jasa travel ya bisa-bisa aja sih kemari. Oke, untuk kalian yang pengen nge-trip pulang hari akan dikenakan biaya Rp170.000. Itu harga untuk start dari pelabuhan Tanjung Tiramnya. Dan kalian harus ada di pelabuhan jam 6 pagi. Sanggup nggak? Oke, opsi kedua, kalau seandainya kalian sanksi nggak akan bisa datang tepat waktu, kalian bisa berangkat dari Medan untuk kalian yang berdomisili di Medan. Jadi sekitaran pukul 12 malam itu kalian akan dijemput dengan mobil travel langsung cus menuju pelabuhan Tanjung Tiram. Tapi ada tapinya nih ya. Biaya yang dikenakan akan berbeda. Kalau yang berangkat dari pelabuhan dengan biaya Rp170.000, sedangkan kalian akan dikenakan biaya Rp280.000. Jadi kalau kalian nanya ke aku nih, lebih baik pilihan yang mana gitu. Lah ya aku nggak tahu. Wong aku dibayarin teman alias gratis, jadi aku kemarin ini gratis. Oke, paham ya? Itu untuk trip pulang hari. Oke, apabila kalian ngerasa ngetrip satu hari kentang, macam kayak ya masa cuma satu hari gitu kan, kalian bisa ngambil trip yang nginep ya. Jadi di pulau ini 2 hari 1 malam. Untuk yang berangkat dari pelabuhan akan dikenakan biaya Rp300.000, sedangkan yang berangkat dari Medan dikenakan biaya Rp450.000 per orang, dengan prosedur yang sama seperti aku sebutin tadi. Akhirnya kita sampai di Pulau Pandang. Dengan perjalanan kurang lebih 3 jam dari pelabuhan, view yang pertama kali kita lihat di sini adalah pulau dengan batu-batunya yang besar, dibingkai dengan warna air laut yang hijau kebiruan, menjadi pelengkap keindahan alam Indonesia kita. Keren gak? Keren gak? Oh iya, buat kalian yang pengen ngecamp, di sini juga menyewakan tenda dengan harga Rp75.000 per malam. Jadi kalian bisa kayak kakak-kakak ini. Selanjutnya, poin paling penting. Kalian gak perlu repot ataupun bingung jika ingin menunaikan sholat, karena di sini sudah tersedia musola. Dan musola ini berdekatan dengan mes untuk menginap. Masalah persediaan air tawar selama aku di sini selalu tercukupi. Jadi kalian gak perlu takut ya. Oke, next buat kalian yang pengen ngabadiin momen saat kalian berada di sini, kalian bisa ngambil spot foto di atas bukit. Dengan menaiki beberapa anak tangga, maka view yang dilihat akan beda. Jadi backgroundnya itu hampir 50% dari pulau. Lebih jelasnya bisa kalian lihat di video. Terus aku nge-explore ke sisi lain pantai. Jadi di sisi pantai yang ini bukan tidak ada sih, lebih jarang wisatawan yang bermain di sini. Sepi. Pertama kali sampai di sini, aku langsung disambut dengan teman laut kita. Apa itu? Ikan buntal. Loh ikannya.
langsung hilang aja dia. Tuh kan bener, sepi. Oh iya, di posisi pantai yang ini hasil kameraku 80% jadi error ya. Dengan kata lain, hasil kameranya itu jadi ngeblank, ada yang ngeblur sendiri. Tahu nggak kenapa? Ternyata ada penduduk asli di sini yang pengen kenalan, terus ngajak main. Tapi cakep juga kok wujudnya, tenang aja. Buat teman-teman yang anak Indigo, anak Indihome, Indopat, Indomaret, mungkin mau kenalan sama si Eneng juga, sok silahkan. Noh, dia di pojokan noh. Seperti pulau-pulau lainnya, di pulau ini juga pasti ada mercusuar. Untuk sampai ke tempat ini kita harus berjalan menanjak dengan tanjakan yang lumayan terjal. Tapi tenang aja, disediain alat bantu berupa tali kok. Jadi bisa dikatakan cukup membantulah untuk kita naik ke atas. Nggak sampai di situ aja perjuangan kita. Setelah jalan menanjak, kita harus menaiki anak tangga lagi ke atas. Ya, dihitung-hitung lumayan lah latihan fisik ya. Akhirnya kita sampai juga di atas. Inilah view di atas mercusuar. Jadi seperti kata pepatah, kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Dari atas sini kita bisa melihat seluruh pulau dengan jelas. Berhubung aku ke atasnya udah sore, jadi dapet deh momen sunsetnya di atas mercusuar. Hari pun berganti. Ini hari kedua kami di pulau ini. Terbesit di angan, esok pagi ingin melihat sunrise, ngelihat penyu bertelur. Tapi antara keinginan hati dan kehendak alam mengalami benturan. Dan sang alam pun berkehendak lain. Pagi itu pun turun hujan. Jadi kami hanya bisa ngeksplor ke sisi lain pantai yang belum sempat dikunjungi semalam. Seperti yang kalian lihat, pada pagi hari sewaktu air surut, pinggiran pantai ini dipenuhi batu-batu besar bersama dengan pasir putihnya. Momen seperti ini hanya bisa kalian dapat pada pagi hari. Kalau kalian datang pada saat matahari mulai meninggi, sisi pantai ini sudah tergenangi oleh air. Seperti yang bisa kalian lihat, sang awan masih menyimpan buliran-buliran air. Jadi, saran dari aku, kalau kalian ada rencana ke trip ke sini, lebih baik atur jadwal saat tidak musim penghujan, agar semua momen yang diimpikan bisa tercapai. Masih ingat nggak? Kenapa di awal aku nyaranin kalian lebih baik memakai jasa travel? Karena selain akomodasi, di dalamnya juga sudah termasuk biaya konsumsi selama di pulau. Di garis bawah ya, biaya konsumsi. Ingat, biaya konsumsi. Jadi, logikanya begini. Saat ini, kita berada di pulau, di tengah lautan, dengan jarak puluhan kilometer dari pelabuhan terdekat. Otomatis, bahan konsumsi sangat-sangat terbatas. Sementara di kondisi lain, permintaan akan konsumsi meningkat. Jadi semuanya berimbas pada price yang harus kita keluarkan. Oke,
Karena waktu yang hampir menunjukkan pukul 3 sore, saatnya kita pulang. Pesan dari kita untuk kita semua. Pulanglah tanpa meninggalkan nama kita di pulau itu. Pulau itu nggak membutuhkan nama kita yang kita ukir di atas batu. Dan mereka yang akan datang juga nggak mengenal siapa diri kita. Buat kita, para pengukir dadakan, please jangan cacati alam dengan karya tangan kita yang nggak ada gunanya. Sang surya pun berotasi kembali. Momen sunset pun kita dapatkan lagi. Tuhan telah menganugerahi alam yang seindah ini, dan kita harus menjaganya. Inilah Indonesia kita.